Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki, di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang hendak kami baca dan dengarkan pada hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus pada Markus 8 ayat 34 adalah respons terhadap reaksi Petrus yang ingin melindungi Yesus saat Yesus mengatakan bahwa dirinya datang untuk menderita demi keselamatan manusia. Petrus sangat sayang pada Yesus dan ingin melindunginya dari bahaya. Ini adalah reaksi alamiah jika seseorang memiliki rasa memiliki yang besar terhadap sesuatu. Mengapa? Karena sesuatu itu telah menjadi bagian dari dirinya. Yesus mengingatkan Petrus bahwa hal itu sangat egois. Petrus berniat melindungi Yesus bukan karena sayang pada Yesus, tetapi sayang pada diri sendiri. Petrus ingin bebas dari penderitaan pada masa itu. Yesus adalah satu-satunya harapan untuk membawa kebebasan atau kemerdekaan. Dengan kata lain, bagi Petrus, Yesus hanyalah alat atau garansi kebebasannya. Jika alat itu sudah dipakai, tidak menutup kemungkinan ia akan dibuang atau tidak diindahkan lagi. Oleh karena itu Yesus mengatakan, jika mereka ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka harus menyangkal dirinya. Menyangkal dalam bahasa Yunani adalah aparneomai, yang berarti menolak. Jadi menyangkal diri berarti kita menolak diri kita sendiri. Menolak diri kita sendiri bukan berarti tidak menerima diri kita apa adanya dan mensyukurinya. Menolak diri kita sendiri di sini artinya adalah kita harus rela melepaskan diri kita dari kepentingan-kepentingan subjektif. Kita mengikuti Tuhan Yesus dengan benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita rela untuk memikul salib. Perlu kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam dunia, baik pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari, hidup sebagai orang Kristen tidak mudah. Ada salib yang mesti kita pikul. Kemanapun kita pergi atau melarikan diri, kita akan menjumpai salib yang sama. Tidak mungkin kita menghindari salib itu.
Selama kita hidup di dunia, salib itu akan selalu ada di bahu kita. Salib itu tentu terasa akan sangat berat jika arah hidup kita adalah keakuan. Tetapi sebaliknya, salib itu akan terasa ringan jika arah hidup kita adalah Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di manakah arah hati Bapak Ibu Saudara sekarang ini saat memikul salib Kristus, saat berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang berat dan sulit, baik di gereja maupun di kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita semua mengharapkan agar kita senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sehingga kita dapat melalui setiap tantangan yang ada, memikul salib itu sampai akhir perjalanan hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang kembali mengingatkan kami, agar kami benar-benar mengarahkan hati kami kepada Tuhan saat mengikuti Tuhan, bukan melihat diri kami sendiri. Kami menjadi orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus, karena hati kami yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan tulus, bukan karena kami mengasihi diri kami sendiri. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat terus menyangkali diri kami dan benar-benar membuang keakuan kami dan mengisinya dengan Kristus. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami berdoa terkhusus untuk kehidupan jemaat kami GKI Taman Cibunut Bandung. Akhir-akhir ini kami berada dalam situasi yang menggelisahkan, karena ada di antara sahabat-sahabat kami yang kami dengar terpapar virus corona atau COVID-19. Kami sangat mengasihi mereka semua, Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan memulihkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan juga yang akan menenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak dikuasai oleh rasa takut yang justru membuat kami kurang beriman kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, rasa takut ini kami gumuli bersama Tuhan, sehingga kami menemukan jalan keluar di tengah situasi yang menggelisahkan ini. Kami percaya Tuhan juga akan menuntun majelis jemaat agar dapat memberikan tindakan yang cepat, keputusan yang tepat di tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan untuk segenap keluarga almarhum Bapak Joshua Lemuel yang Tuhan telah panggil pulang. Kami berdoa Tuhan untuk segenap keluarganya, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, terkhusus bagi Ibu Lindia dan anak terkasih Christian. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk segala situasi sulit yang kami hadapi. Oleh karena itu, kami yakin bahwa di balik rencana Tuhan yang dialami oleh Ibu Lindia dan Chris, serta kami semua di GKI Taman Cibunut, adalah rancangan yang akan membuat kami kuat dan teguh untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ke depannya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk kegiatan Masa Raya Paskah yang sekarang kami sedang lalui. Kiranya kami semua terus semakin diingatkan
dan terus masuk dalam penderitaan Kristus, agar kami dapat memaknainya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami tetap dapat berkegiatan di gereja. Tuhan, sekalipun kami harus pergi ke gereja karena memang itulah yang menjadi kewajiban kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, agar apa-apa saja yang perlu untuk disampaikan kepada jemaat kami, semuanya itu dapat terfasilitasi dan tersedia dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan melindungi kami dimanapun kami berada. Sebagaimana Engkau melindungi bangsa Israel dalam tiang api dan tiang awan, maka kami beriman Engkau pula akan melindungi kami di masa kini dan menuntun kami agar kami tidak terus berada di jalan yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi di persekutuan doa malam yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.